Ada cerita memprihatinkan soal politik Islam di Indonesia. Nahdlatul Ulama sedang bertarung lawan PKB. Anda tahu ya, NU adalah organisasi sosial keagamaan Islam terbesar di Indonesia. Sementara PKB adalah partai politik Islam terbesar di Indonesia. PKB sendiri lahir dari NU, tapi sekarang mereka saling serang. PKB dianggap berusaha menjatuhkan Ketua Umum PBNU saat ini Gus Yahya Khalil Stakuf. Sementara NU dianggap berusaha menggerogoti kekuasaan Ketua PKB Muhaimin Iskandar. Salah satu bukti konflik adalah aksi massa mengepung kantor pusat PBNU di Jakarta pada 2 Agustus lalu. Nama organisasi pelaku demo adalah Aliansi Santri Gus Dur. Mereka mendesak Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal Gus Ipul untuk mundur. Dalam aksi itu, Gus Yahya dituduh melanggar keputusan muktamar dengan terlibat politik praktis. NU menuding PKB berada di balik aksi Aliansi Santri Gus Dur itu. Gerakan Pemuda Ansor NU bahkan sudah mengatakan bahwa 8 juta anggota Banser NU diminta siaga jika dibutuhkan untuk mengawal PBNU. Apa yang sebenarnya terjadi di antara dua kekuatan raksasa ini? Kita flashback dulu. NU ini sudah terjun sebagai partai politik Islam pada pemilihan umum 1955 dengan nama partai NU. Mereka bertarung dan memperoleh suara sangat mengagumkan. Mereka menembus 3 besar di bawah Partai Nasional Indonesia dan Masyumi. PNI memperoleh 22,3% suara, sementara Masyumi 20,9%. NU sendiri memperoleh 18,41%. Tapi ketika itu terjadi, konflik berkepanjangan di parlemen. NU bersama Masyumi berusaha agar Islam dapat diperjuangkan menjadi dasar negara. Mereka berhadapan dengan PNI yang bersekutu dengan PKI. Akibatnya, parlemen terus ribut sampai Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 1959. Melalui dekret itu, parlemen dibubarkan. Di zaman Orde Baru, NU kembali tampil sebagai partai politik pada 1971. Lagi-lagi, suaranya mengagumkan dengan 18% suara. NU jadi partai terbesar kedua setelah Golkar. Pada 1984, NU menyatakan berhenti berpolitik dan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan saja. Karena itulah, ketika Soeharto jatuh dan lahir era reformasi, NU memutuskan tidak lagi maju sebagai partai politik. Para kader NU yang tertarik berpolitik mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa di bawah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Sejak awal, PKB memiliki hubungan yang erat dengan PBNU dan banyak tokoh NU yang berperan aktif dalam partai tersebut. Dari 1999 sampai 2024, suara PKB lumayan stabil, bahkan naik. Saat muktamar PKB pada 2005, Cak Imin terpilih menjadi ketum PKB, sementara Gus Dur menjadi ketua Dewan Syuro PKB. 3 tahun kemudian, kondisi internal PKB meruncing. Cak Imin dituduh berusaha melengsarkan Gus Dur melalui Muktamar Luar Biasa atau MLB. Sebagai respon, rapat gabungan PKB memutuskan mencopot Caimin dari posisi ketum. Tak terima, Caimin mengajukan gugatan ke pengadilan dan menang. Pencopotannya sebagai ketum DPP PKB dibatalkan. Kubu PKB Gus Dur dan PKB Caimin masing-masing menggelar Muktamar Luar Biasa. Caimin mendaftarkan kepengurusan partainya ke Kemenkumham dan disahkan. Keputusan Menkumham itu digugat kubu Gus Dur ke PT UN namun ditolak. Masing-masing kubu pun mendaftarkan partainya ke KPU untuk pemilu 2009. Namun PKB Caimin yang dinyatakan sah. Sejak 2005, Caimin berjaya memimpin PKB selama 19 tahun sampai sekarang. Ini terjadi antara lain karena Caimin sukses membangun hubungan baik dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Caimin juga membangun hubungan baik dengan Ketua Umum NU Kiai Said Akil Siraj yang memimpin NU dalam periode 2010 hingga 2021. Banyak kader PKB yang juga menjadi pengurus NU, mulai dari PBNU, PWNU, sampai PCNU. Namun hubungan harmonis ini tak terus berlangsung. Pada 2021 terjadi perubahan di NU. Yang menang dalam pemilihan Ketua PBNU saat itu adalah Gus Yahya yang dianggap sebagai kader Gus Dur. Sejak saat itulah, dukungan NU terhadap PKB tidak lagi solid. Sejak awal kepemimpinannya, Gus Yahya mengatakan bahwa NU tidak boleh menjadi alat politik partai manapun, termasuk PKB. Gus Yahya berulang kali mengeluarkan statement bahwa tak ada calon presiden atas nama NU. Menurutnya,
Kalau ada yang mengklaim para kiai merestui salah satu calon, maka itu sama sekali tidak benar. Karena tidak ada pembicaraan soal itu. Dia meminta warga Nahdliyin yang ikut kontestasi politik untuk berkompetisi secara sehat tanpa membawa embel-embel NU. Pernyataan Gus Yahya menjadi pukulan telak dan dianggap sangat merugikan PKB secara politik. Apalagi ketika tahun lalu Caimin maju sebagai cawapres. Dalam Pilpres 2024, terasa sekali sikap negatif pimpinan NU terhadap PKB. PBNU memecat pengurus yang dianggap dekat dengan PKB. Belum lagi, sindiran-sindiran Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang adalah adik Gus Yahya terhadap pasangan calon presiden Anies Muhaimin atau Amin. Anies Baswedan dianggap sebagai sosok yang berseberangan dengan NU. Gus Yakut sadar langkah Anies meminang Muhaimin bertujuan untuk menggait suara NU yang kantong suara terbesarnya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam banyak kesempatan, Gus Yakut terus melakukan manuver yang dituding menyerang pasangan Amin. Contohnya, pada saat memberi sambutan di acara doa bersama umat Buddha di Solo September 2023, Gus Yakut meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin secara asal-asalan. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng, lalu dipilih, kata Gus Yakut. Bahkan di lain kesempatan, Gus Yakut juga mengatakan kalau yang memilih Amin itu bid'ah. Namun kubu Caimin tidak tinggal diam. Caimin sebagai wakil ketua DPR mengetok palu pembentukan Pansus Haji 2024 pada Kamis 4 Agustus 2024. Pansus ini bertujuan menelusuri keputusan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengalihkan tambahan kuota haji reguler sebanyak 20.000 ke haji khusus. Pengalihan ini dianggap anggota Pansus melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Banyak pihak curiga tujuan Pansus itu adalah untuk menyerang NU. Karena Kementerian Agama saat ini dipimpin Gus Yakut, dengan kata lain, Pansus Haji tidak lebih dari upaya politis untuk melemahkan posisi PBNU di mata publik. Sebagai balasannya, PBNU kemudian membentuk tim 5, semacam panitia khusus lah atau pansus, untuk mengambil alih PKB dengan alasan bahwa pengurus PKB telah melenceng dari tujuan awal pendiriannya. Gus Yahya menyamakan PBNU dan PKB sebagai pabrik dan mobil yang dihasilkan. Jika mobil rusak, pabrik harus menarik kembali untuk diperbaiki. Kita tentu berharap konflik ini tidak akan terus meluas. Namun sejauh ini tidak terlihat ada kubu yang mau mengalah. Karena itu, nampaknya perlu ada upaya ekstra untuk mendamaikan keduanya. Kita selamatkan NU, kita selamatkan PKB, dan yang terpenting kita selamatkan Indonesia.